Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar, apa kabar? Ketemu lagi di Learning Startup Channel. Sobat setia Anda dalam belajar. Kali ini kita akan bahas struktur dan fungsi alternator bagian pertama. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Untuk topik yang akan kita bahas, pertama ini adalah fungsi alternator, kedua ini adalah komponen atau bagian alternator, dan yang ketiga ini adalah prinsip kerja dari alternator. Objektifnya dari sharing ini, pertama, sobat belajar diharapkan memahami fungsi dari alternator, yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari alternator, dan yang ketiga, ini memahami basic fundamental atau cara kerja alternator. Nah, untuk fungsi alternator di sini ada 4. Yang pertama, ini adalah untuk mengisi baterai ya, mengisi daya baterai. Yang kedua, ini sebagai power source utama ketika engine sudah running. Nah, kali ini Learning Startup Channel ini mengambil contoh alternator di alat berat. Yang ketiga, alternator berfungsi untuk menghasilkan tegangan AC, alternating current, dan merubahnya menjadi tegangan DC atau direct current dengan menggunakan rectifier. Yang keempat, fungsinya adalah untuk mengatur tegangan supply ke sistem elektrik dan juga baterai. Berikut ini adalah bagian-bagian dari alternator. Yang pertama di sini ada puli ya. Jadi sebagai penggerak, puli ini terhubung dengan shaft. Belakang dari puli di sini ada cooling fan ya atau kipas. Lalu di bagian dalam di sini ada rotor iron core, inti besi dari rotor. Di bagian dalam dari rotor ini ada rotor coil, jadi berupa lilitan kawat tembaga. Lalu di bagian belakang dari rotor iron core di sini ada slip ring ya. Jadi ada 2 slip ring. Slip ring ini terhubung dengan brush. Ada brush dan juga brush holder. Di sini ada diode ya, yang nanti berfungsi sebagai rectifier. Lalu di sini ada 4 terminal ya, ada terminal N, terminal F, terminal E, dan terminal D. Terakhir di sini ada stator coil ya. Jadi berupa lilitan kawat tembaga. Secara garis besar, alternator assembly itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ini alternator ya. Ini di dalamnya bagian utamanya ada stator dan juga ada rotor. Yang kedua, ini ada rectifier atau penyearah. Ini nanti yang berfungsi untuk mengubah arus AC yang dihasilkan alternator menjadi arus DC yang nantinya akan dipergunakan untuk pengisian ke baterai. Yang ketiga, di sini ada regulator. Jadi fungsi regulator ini adalah untuk mengatur tegangan alternator ke baterai. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita refresh kembali hukum dari Faraday ya, yang sebagai basic prinsip kerja dari alternator. Di mana hukum Faraday itu menyebutkan bahwa perubahan medan magnet pada kumparan atau pada sirkuit itu akan proporsional menyebabkan gaya gerak listrik atau induksi yang nilainya sebanding dengan laju perubahan flux magnet. Nah, kita lihat di sini ada 3 gambar ya, A, B, dan C. Masing-masing gambar di sini ada 1 buah magnet ya. Ini ada kutub utara dan kutub selatan. Lalu di sini ada coil. Coilnya terhubung dengan galvanometer ya. Pada gambar A kita lihat posisi magnet ini belum digerakkan, sehingga belum terjadi perubahan medan magnet. Galvanometer ini masih menunjukkan ke angka 0. Di gambar B kita lihat pada saat magnet itu digerakkan ke arah coil, di mana ujung kiri dari magnet ini adalah kutub utara, itu bergerak masuk ke arah coil. Maka di sini akan terjadi perpotongan medan magnet yang diterima oleh coil, sehingga coil ini akan menghasilkan arus listrik. Nah, galvanometer ini akan menunjukkan ke arah positif. Setelah magnet ini dimasukkan, lalu di gambar C ini magnet tersebut dikeluarkan ya. Digerakkan ke arah kanan
maka di sini pun terjadi perubahan medan magnet di koil, dan galvanometer ini menunjukkan arus ke arah negatif. Berikutnya kaidah tangan kanan Fleming. Jadi kaidah tangan kanan Fleming ini ibu jari itu menunjukkan arah gerakan dari konduktor. Jari telunjuk itu menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah ini menunjukkan arah arus ya. Di gambar kiri ini kita lihat ada satu buah magnet ya. Ada kutub utara dan kutub selatan, dan di sini juga ada garis gaya magnet ya, dari kutub utara ke kutub selatan. Lalu ada satu buah konduktor di mana kedua ujungnya ini terhubung ke galvanometer. Konduktor ini lalu kita gerakkan ke arah kiri ya, memotong medan magnet yang ada di magnet di sini. Nah, apa akibatnya? Maka sesuai kaidah tangan kanan Fleming ya, pada saat konduktor digerakkan ke arah kiri, maka terjadi perpotongan medan magnet yang diterima oleh konduktor, sehingga konduktor tersebut itu akan menghasilkan arus listrik. Jarum galvanometer ini akan menunjukkan arah positif ya. Jadi ini menggunakan kaidah tangan kanan Fleming, kita bisa mengetahui arah arus listrik yang dihasilkan. Berikutnya ada dua buah konduktor yang didekatkan oleh magnet ya. Ada kutub utara dan kutub selatan. Magnet ini dipasang poros ya, dan ini magnet tersebut diputar. Pada saat konduktor yang bagian atas ini ketemu dengan kutub utara, maka terjadi aliran arus dari arah kiri ke arah kanan. Sedangkan konduktor yang berikutnya itu dekat dengan kutub selatan dan mengalirkan arus dari arah kanan ke arah kiri. Nah, di gambar B ini sebaliknya ya. Jadi pada saat konduktor bagian atas ketemu dengan kutub selatan, maka aliran arusnya akan berubah menjadi dari kanan ke kiri. Sedangkan yang ketemu dengan kutub utara, konduktor bagian bawah ini akan mengalirkan arus dari arah kiri ke arah kanan. Di gambar A dan B kita lihat konduktor tadi dibentuk lilitan seperti huruf U di sini, di mana kedua ujungnya di sini terhubung dengan galvanometer. Di bagian tengah di sini ada satu buah magnet kutub utara dan kutub selatan. Nah, hampir sama dengan penjelasan sebelumnya. Di sini sisi sebelah kiri konduktor itu ketemu dengan kutub utara magnet, dan ini akan menghasilkan arah arus ya, dari arah kiri menuju ke arah kanan. Sedangkan sisi sebaliknya itu ketemu dengan kutub selatan dan mengalirkan arus di bagian konduktor sebelah kanan ini dari arah kanan menuju arah kiri. Nah, kondisi seperti ini galvanometer itu akan menunjukkan ke positif. Nah, untuk gambar B ini baliknya ya. Jadi pada saat konduktor sebelah kiri ini ketemu dengan kutub selatan, maka arus mengalir dari bagian kanan ke bagian kiri. Sedangkan konduktor yang di sebelah kanan ini ketemu dengan kutub utara, maka arus akan mengalir dari sebelah kiri menuju sebelah kanan. Nah, jarum galvanometer ini akan menunjukkan ke arah negatif. Nah, berikutnya magnet tadi di bagian tengah ini kita ganti dengan inti besi. Inti besi lalu dililiti dengan kawat, ya, kawat tembaga, dan kedua lilitan tadi, kedua ujung lilitan ini kita hubungkan dengan sumber tegangan ya, atau baterai. Nah, akibatnya inti besi ini akan menjadi magnet ya, utara dan selatan. Ya, pada saat posisi seperti ini, konduktor sebelah kiri ketemu dengan kutub utara, dan konduktor sebelah kanan ini akan ketemu dengan kutub selatan. Jadi arus akan mengalir dari sisi sebelah kiri
terus memutar ke ujung konduktor satunya lagi. Nah, saat ini yang terjadi, jarum galvanometer ini akan menunjukkan ke arah positif. Dengan mekanisme ini, apabila inti besi ini diputar, maka akan terjadi lilitan kawat ini akan menjadi tidak beraturan ya, karena terputar. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka di sini dipasang slip ring ya. Jadi slip ring ini ada dua. Salah satu ujung slip ring itu terhubung dengan lilitan, dan ujung satunya lagi dari lilitan ini akan terhubung dengan slip ring. Di sini ada brush ya, sebagai media meneruskan arus listrik dari baterai menuju ke koil yang terdapat di inti besi. Jadi brush di sini diam, sedangkan slip ringnya akan berputar. Nah, mekanisme inilah yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik dari baterai menuju ke koil yang ada di bagian tengah ini. Komponen yang pertama di sini ada puli dan cooling fan. Jadi puli ini sebagai penerima putaran ya. Alternator di alat berat itu digerakkan oleh engine. Dari putaran dari engine itu diteruskan menggunakan belt ke puli alternator. Nah, dari puli alternator di sini terhubung dengan input shaft yang nantinya akan digunakan untuk menggerakkan rotor. Di bagian belakang dari puli di sini ada cooling fan. Jadi cooling fan ini fungsinya untuk mendinginkan komponen alternator. Jadi arah aliran udara itu dari bagian belakang masuk melalui cover yang di bagian belakang, dihisap oleh fan dan dihembuskan keluar ya. Kita ketahui bahwa selama engine running maka alternator itu mengeluarkan tegangan dengan arus yang besar sehingga akan menimbulkan panas. Untuk menjaga suhu atau temperatur komponen di dalam alternator, maka di sini dipasang cooling fan. Berikutnya ini ada rotor assembly. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, bagian-bagiannya kita lihat di sini ada shaft. Lalu di bagian ujung shaft di sini ada dua buah slip ring ya. Jadi ini gambarnya. Lalu di slip ring, masing-masing slip ring ini terhubung ke rotor coil itu menggunakan kabel. Jadi kabel dari slip ring ini akan masuk ke lewat inti besi ya, atau pulpis di sini, tembus ke dalam lalu ke rotor coil. Berikutnya di sini ada dua buah pulpis ya. Jadi bentuknya seperti ini, seperti bergerigi. Jadi pulpis di sini ini adalah sebagai inti besi ya. Nah, prinsip kerjanya adalah seperti ini. Jadi ada sumber tegangan atau baterai, di sini ada switch, dan di sini ada coil. Pada saat switch diposisikan ke posisi on, maka arus listrik akan terhubung ke coil. Dan coil tersebut akan menghasilkan medan magnet, garis-garis gaya magnet dari kutub utara menuju kutub selatan. Jadi di sekeliling coil akan timbul medan magnet. Lalu jika di bagian luar koil atau kita pasang inti besi, maka bagian atas inti besi ini akan terinduksi oleh koil dan menghasilkan kutub utara. Begitu pula dengan bagian bawah ini akan terinduksi oleh koil dan menghasilkan kutub selatan. Jadi medan magnet yang dihasilkan oleh koil itu akan menginduksi inti besi, sehingga inti besi di sini akan menjadi magnet. Bagian atas itu menjadikan kutub utara dan bagian bawah ini akan menjadikan kutub selatan. Kita lihat di sini akan terjadi medan magnet di antara pulpis tadi dari utara ke arah selatan.
dari utara ke arah selatan. Dan magnet yang dihasilkan oleh rotor nanti akan beririsan dengan lilitan kawat yang ada di stator coil yang digunakan untuk menghasilkan tegangan oleh stator coil. Berikut ini adalah tipe rotor brushless ya. Jadi yang sebelumnya kita lihat itu adalah tipe brush, jadi menggunakan brush dan slip ring. Sedangkan tipe rotor yang berikutnya ini adalah brushless ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada rotor dan ada rotor coil. Ini terpasang di bagian dalam dari rotor. Jadi kita lihat bagian salah satu ujung bagian dari rotor ini dia berlubang, dan rotor coil itu letaknya di bagian tengah sini. Selanjutnya, jika rotor coil di sini dialiri arus listrik, maka rotor coil ia akan menginduksi inti besi atau pulpis di sini dan menghasilkan kutub utara dan juga kutub selatan. Kita lanjut yang berikutnya, ini adalah stator coil ya. Jadi stator coil kita lihat ini berupa lilitan kawat tembaga ya. Bentuknya melingkar di sini. Nah, bagian-bagiannya yang pertama di sini adalah laminated core. Jadi laminated core ini inti besi, dan yang berikutnya di sini ada lilitan kawat stator ya, atau stator coil winding. Dan di sini ada 3 buah kabel ya. 3 buah kabel, dan ini 3 buah kabel ini sebagai output dari 3 pas ya. Jadi di dalam stator coil ini terdapat 3 lilitan utama. Nah, konfigurasinya kita lihat seperti ini. Jadi lilitannya biru, ada lilitan merah, dan ada lilitan yang berwarna hijau. Nah, lilitan tersebut itu akan menghasilkan 3 buah output yang nanti digunakan untuk menghasilkan output 3 pas di alternator. Ini adalah bentuk tegangan yang dihasilkan oleh single pass ya. Jadi satu lilitan kawat, lalu di sini ada magnet. Pada saat posisi konduktor mendekati kutub utara dan sisi satunya lagi mendekati kutub selatan, posisinya sejajar seperti ini, maka di sini tegangan yang paling kuat terjadi di sini. Nah, pada saat magnet ini berputar ya, mulai berputar sehingga posisinya seperti ini, konduktor itu menjauhi kutub utara maupun kutub selatan, maka di sini adalah posisi terlemahnya dari tegangan yang dihasilkan. Lalu pada saat kondisi tegak lurus, magnet tegak lurus terhadap coil, maka di sini tidak ada arus yang dihasilkan karena tidak ada medan magnet yang dipotong oleh coil di sini. Berikutnya, posisi kutub utara itu berada di posisi sebelah kanan, maka bentuk tegangan yang dihasilkan ini berubah menjadi negatif. Arah arus ini akan berkebalikan. Jadi tegangan yang dihasilkan akan berbentuk grafik sinus. Jadi ini adalah pada saat posisi puncak, kondisi magnet sejajar dengan konduktor. Ini pada saat posisi terlemah ya, si medan magnet mulai menjauhi dari konduktor, kutub utara maupun kutub selatannya. Pada saat magnet itu tegak lurus terhadap konduktor, maka di sini tidak ada arus yang mengalir. Lalu magnetnya terus diputar sehingga arahnya berkebalikan, maka tegangan yang dihasilkan pun juga ini akan berkebalikan menjadi negatif ya. Satu siklus putaran yang dihasilkan oleh magnet ini akan menghasilkan satu siklus kurva sinus. Berikut ini adalah tipe star atau tipe bintang atau tipe Y. Jadi kita lihat di sini ada 3 buah lilitan kawat, di mana di bagian ujungnya ini dipertemukan satu sama lain. Nah, tipe ini paling banyak digunakan untuk alternator. Kenapa? Karena karakteristik dari tipe star itu dapat menghasilkan tegangan pada putaran rendah. Berikut ini untuk tipe delta ya. Jadi kalau kita lihat di sini ujung kabel itu dibentuk seperti ini. Jadi ada 3 buah kumparan ya, warna biru, warna hitam, dan warna merah. Biru dan hitam ini terhubung, hitam dan merah ini juga terhubung, biru dan merah ini juga terhubung, dan masing-masing pertemuan tadi itu dihubungkan dengan kabel sebagai output. Berikut ini adalah grafik yang dihasilkan ya. Jadi ada 3 lilitan kawat, jadi warna hitam, warna merah, dan warna biru ya. Lalu di bagian tengah di sini ada magnet. Magnet tersebut diputar, maka akan terjadi perubahan medan magnet. Nah, perubahan medan magnet tersebut itu akan beririsan dengan masing-masing lilitan di sini. Nah, akibatnya apa? Ini akan menghasilkan bentuk grafik 3 fase seperti ini.
Jadi untuk yang merah, bentuknya seperti ini, lilitan yang biru, lalu lilitan yang hitam. Nah, masing-masing itu berjarak 120 derajat ya. Jadi kalau satu lingkaran 360 derajat dan di sini ada 3 buah lilitan. Nah, masing-masing lilitan itu berjarak 120 derajat. Nah, lilitan tadi di alternator selanjutnya akan bisa arahkan oleh rectifier ya. Jadi arus listrik yang dihasilkan oleh stator itu adalah arus AC atau arus bolak-balik. Arus tersebut itu akan disearahkan ya, menjadi arus DC oleh rectifier. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus di Learning Startup Channel untuk bahasan alternator bagian 2. So, terima kasih Sobat Belajar. Sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.